dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan tentang Mazmur 23, satu Mazmur yang saya yakin kita semua sangat hafal. Bahkan kita mengingat dengan nyanyian-nyanyian yang diciptakan mengenai Mazmur pasal 23. Beberapa waktu yang lalu ketika saya membaca kembali pasal ini, saya menemukan satu pemahaman yang baru yang luar biasa, terlebih sangat terkait dengan kondisi-kondisi seperti pada keadaan sekarang ini, saudara. Saya mengajak Anda membaca di dalam Mazmur pasal 23, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur 23 merupakan sebuah nyanyian dari Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan ada sebuah keunikan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 23. Saya ingin menjelaskan mengenai tensi, saudara. Bagi saudara yang pernah belajar bahasa Inggris, saya percaya hampir semua kita pernah belajar bahasa Inggris. Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, itu ditulis dalam bahasa Inggrisnya yaitu dengan tensis yang namanya simple present. Kita pernah belajar dulu di SMP ya. Simple present itu untuk sebuah kegiatan yang menunjukkan bahwa kejadian itu berulang-ulang atau menjadi sesuatu yang rutin. Sesuatu yang menjadi terjadinya sepanjang waktu. Contohnya begini. Matahari terbit di timur. Nah, biasanya di dalam bahasa Inggris itu akan dituliskan dalam bentuk tenses yang namanya simple present. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia ya saudara, saya hari ini bukan mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kita tinggal menambahi petunjuk waktu. Misalnya, setiap hari matahari terbit dari timur, seperti itu kira-kira. Tetapi di dalam bahasa Inggris kadang-kadang tidak diperlukan memakai petunjuk waktu setiap hari. Kita sudah bisa langsung tahu dari tensis yang dipakai itu kapan terjadinya. Nah, ayat 1 ditulis dengan simple present yang berarti terjadinya kapan? Selalu, terulang-ulang, sepanjang waktu. Itu ayat pertama. Kemudian dituliskan di ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ayat yang ketiga, dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menarik sekali, ayat kedua dan ayat ketiga, plus ketambahan ayat yang kelima, saudara. Dituliskan oleh Daud di dalam bentuk tensis yang namanya past tense. Past tense itu untuk menunjukkan sebuah kejadian yang sudah pernah terjadi dulu. Jadi itu dituliskan dalam past tense. Tidak perlu dituliskan kapan persisnya, tahun berapa atau berapa minggu yang lalu, berapa tahun yang lalu. Tetapi ketika orang menemukan past tense, orang sudah tahu, oh ini udah terjadi di masa yang lalu. Ayat 2, 3, dan ayat yang ke-5. Sedangkan ayat yang keempat dan ayat yang ke-6 dituliskan dalam tensis yang namanya future. Future itu berarti akan datang. Akan datang, belum terjadi tetapi akan datang. Ternyata ketika saya melihat penggunaan tensis yang berbeda-beda ini ada makna yang terkandung di dalamnya yang luar biasa. Makna yang kita lihat dari ayat 1 ya. Daud menuliskan dalam bentuk The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Itu merupakan sebuah statement. Sebuah statement itu kayak misalnya seperti ini. Matahari itu ada di timur. Misalnya seperti itu sebuah statement. Dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan, itu sebuah statement yang artinya sesuatu yang permanen.
Nah, tulisan ini, Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd. Itu adalah sebuah statement yang diucapkan oleh Daud, sebuah status yang sifatnya permanen. Daud ini bicara kepada kita, Daud ini ingin mengungkapkan melalui lagunya bahwa Tuhan itu gembala kita. Jadi statusnya Tuhan, jabatannya Tuhan, posisinya Tuhan, salah satunya adalah Tuhan itu gembala kita. Itu artinya Daud ingin menekankan, Daud ingin mengingatkan kita. Ini akan terjadi dari dulu, sekarang, sampai kapanpun Tuhan statusnya adalah gembala kita. Tidak bisa dirubah oleh apapun, the Lord is my shepherd, Tuhan gembala saya. Apa fungsi gembala? Kalau saudara ingat tentang gembala, itu dituliskan di dalam Injil Yohanes. Tuhan menceritakan bahwa dia adalah gembala kita adalah domba-dombanya. Nah, perlu kita tahu Bapak Ibu, domba itu dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah icon, sebuah gambaran yang dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Alkitab membahas beberapa macam hubungan. Kadang-kadang kita digambarkan sebagai umat dengan Tuhan. Dan seringkali juga Alkitab menceritakan kita digambarkan seperti anak dengan papa. Tetapi juga Alkitab menceritakan kita digambarkan seperti pengantin. Pengantin perempuan, gereja sebagai pengantin perempuan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, sebuah ilustrasi yang lain, sebuah gambaran yang lain dipakai oleh Tuhan adalah dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Semua yang dipilih untuk Tuhan pakai untuk menceritakan dan menggambarkan kepada saudara dan saya tidak ada yang kebetulan. Kenapa digambarkan sebagai domba dan kenapa bukan kambing atau kenapa bukan binatang yang lain? Karena begini saudara, domba adalah binatang yang paling bodoh di dunia nih. Udah paling bodoh, paling rentan. Orang bilang begini, binatang yang termasuk cerdas dan kecerdasannya hampir sama dengan seperti manusia, itu simpanse katanya begitu. Nah, kenapa Tuhan tidak mengumpamakan kita seperti simpanse, tapi Tuhan mengumpamakan kita seperti domba? Domba adalah binatang yang paling bodoh di dunia. Dan domba adalah binatang yang paling rapuh. Maksudnya paling rapuh itu dia tidak punya alat pertahanan sama sekali. Semut yang paling kecil saja masih punya alat pertahanan untuk membela diri, yaitu dengan cara menggigit. Domba tidak bisa gigit saudara. Domba juga nggak bisa tendang. Domba juga nggak bisa lari cepat. Domba juga nggak bisa berenang karena keberatan bulu kali ya. Domba tidak punya alat pertahanan apa-apa. Domba juga tidak punya tanduk untuk menanduk musuhnya. Domba tidak punya kekuatan kaki untuk menginjak-injak musuh. Jadi intinya domba itu tidak punya alat pertahanan sama sekali. Selain itu domba adalah binatang yang saya bilang sangat fragile, sangat rapuh. Kenapa? Anda bayangkan jarak pandang seekor domba itu hanya sekitar 5 meteran ke depan. Itu artinya kalau misalnya di depannya dia itu ada harimau saudara ya, ada macan di depannya, lebih dari 5 meter, domba itu tidak tahu kalau itu macan, dia akan pikir itu batang pohon. Nah, Tuhan mengilustrasikan kita tuh seperti domba dan dia adalah seperti gembala. Ini tidak ada yang kebetulan. Gembala karena tahu domba ini bodoh, domba ini sangat rentan. Domba ini tidak terlalu pinter cari rumput dan sebagainya. Makanya Alkitab itu digambarkan Tuhan itu seperti gembala, artinya dia yang akan tolong domba-dombanya, dia yang akan bawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Dia akan pimpin domba-dombanya untuk ketemu air yang tenang. Dan satu lagi, domba itu juga selalu posisinya ada di gembala itu posisinya ada di depan domba-dombanya. Dengan kata lain, Tuhan itu mau berkata begini loh. Kalau Tuhan ada di depan, berarti kalau ada macan di jarak 5 meter, Tuhan itu akan tahu. Dan Tuhan yang luar biasa juga, dia adalah gembala yang baik, dia yang selalu mengelilingi, istilahnya dia selalu untuk mengawasi semua domba-dombanya. Dia memastikan tidak ada di depan, tidak ada di belakang, musuh menyergap. Saudara, dengan kata lain Tuhan itu mau bilang begini, kalau ada apa-apa yang mau mengancam dombaku, aku akan pasang badan duluan. Jadi
Fungsi dan tugas dari seorang gembala adalah dia melindungi. Bahkan bukan sekedar melindungi, bahkan dia akan pasang nyawa, pasang badan untuk bela domba-dombanya. Kemudian saudara, apalagi gembala adalah seorang yang fungsinya untuk melindungi dan menjaga, take care, merawat. Dia memastikan domba-dombanya itu dapat makanan, dia memastikan bahwa domba-dombanya itu bisa dapat tempat istirahat yang pas, dia memastikan semuanya. Bukankah luar biasa Daud menggambarkan ke kita bahwa Yesus adalah gembala kita, Tuhan adalah gembala kita. Itu artinya, dan itu status loh, the Lord is my shepherd. Artinya Tuhan itu bilang begini, aku tuh yang jaga kamu. Itu dulu, sekarang, dan selamanya. Aku tuh yang melindungi kamu. Dulu, sekarang, dan selamanya, selalu, always, tidak pernah, never saudara ya. Dan Yesus katakan, aku adalah gembalamu. Itu artinya dia bilang, aku take care kamu, aku yang pelihara kamu, aku yang merawat kamu. Aku yang menjagai engkau, aku yang menyediakan bagimu. Saudara, ketika Daud menyanyikan lagu pujian ini, itu amazing loh. Kita seringkali melewatkan ini saudara. Status ini tidak akan berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi yang berubah adalah saudara dan saya yang seringkali melupakan bahwa Tuhan itu tetap menjadi gembala buat kita. Saudara, ini amazing yang Tuhan katakan. Dia adalah gembala. Di hari-hari seperti ini, di mana segala keadaan sedang sulit, saya ingin mengingatkan pada saudara semuanya. The Lord is my shepherd. The Lord is your shepherd too. Tuhan adalah gembalamu juga. Dan itu status. Jadi kalau ditulis di profil tuh status saudara. Bukan dulu tok. Bukan baru ke depan. Sekarang dan terus menerus terulang. Tuhan itu gembala kita. Di tengah segala krisis, di tengah segala keadaan yang sulit saat ini, di tengah apapun proses yang sedang kita hadapin, di tengah segala proses apapun yang sedang kita jalanin, Tuhan itu adalah gembala yang jagain, yang akan pasang badan. Dia yang akan memastikan bahwa kita akan dibaringkan di padang rumput yang hijau, dibaringkan di dekat air yang tenang, bukan di dekat gelombang yang ribut, gelombang yang membahayakan. Itu yang terjadi. Sekaligus ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita ini domba yang bodoh, yang tidak ngerti. Boro-boro 50 tahun, 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 meter kita tidak bisa lihat. Artinya kita tidak akan pernah tahu saudara. Bahkan 5 menit ke depan apa yang akan terjadi, saudara dan saya bodoh sekali, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah bisa. Itu artinya Daud juga ingin mengingatkan kita semua melalui mazmurnya. Kita tidak bisa hidup tanpa dia. Kita sangat rentan, kita sangat rapuh, kita sangat bodoh. Kita membutuhkan Tuhan. Saudara, hari-hari ini biarlah kita diingatkan lagi. Tuhan gembala kita. Dia yang take care, dia yang take responsibility. Dia yang bersama kita. Domba, jangan cari jalan sendiri. Engkau tersesat, tetapi Tuhan itu luar biasa. 99 masih ada, 1 yang hilang, dia cari. Kalau hari ini saudara menghilang, kalau saudara hari ini mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan ingatkan kembali. Nak, aku gembalamu. Kamu tidak bisa jalan sendiri. Karena kamu tidak tahu 5 meter ke depan aja kamu tidak bisa lihat apa yang akan terjadi. Kamu perlu aku, nak. Kamu perlu berjalan bersamaku. Ini ayat 1 yang Daud ingin ungkapkan. Ayat 2, ayat 3, dan ayat yang kelima. Menarik sekali Daud menuliskan di dalam bentuk past tense. Sudah terjadi. Sudah pernah terjadi. Kemudian di ayat yang keempat, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Terus kemudian dia tuliskan begini, dalam tenses future, artinya masa depan. Masa depan. Daud seakan-akan pengen ngomong seperti ini loh saudara. Aku ini udah pernah ngalamin. Dia itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia tuh membimbing aku. Jadi nuntun jalanku. Aku ini gak tahu mau kemana, tapi dia pelan-pelan dengan sabar tuntun aku ke air yang tenang. Dan dia itu menuntun aku juga
di jalan yang benar. Karena aku nih beberapa kali kepengen melenceng, tapi aku tuh bersyukur. Dia nih berkali-kali dalam pengalaman hidup saya, Tuhan itu menuntun saya ke jalannya. Dan dia bahkan menyegarkan jiwa saya ketika jiwa saya lelah, ketika jiwa saya mulai merasa kekeringan. Ini yang diceritakan oleh Daud. Makanya dia bilang begini, Tuhan itu tetap gembalaku karena aku apa? Pernah ngalamin. Aku diginiin loh. Dia segarkan jiwaku, dia baringkan aku di padang yang berumput hijau. Karena dia pernah melakukan seperti ini, aku pernah mengalami seperti itu. Makanya ayat 4, Daud itu berani berbicara seperti ini. Jadi kalaupun aku lewat lembah kekelaman, aku tuh gak takut. Kenapa? Karena aku pernah ngalamin bahwa Tuhan itu membaringkan aku. Tuhan tuh jagain aku. Sekalipun jalan yang aku lewati gak mudah, tetapi Tuhan itu sudah pernah terbukti. Aku tuh pernah ditolong, aku pernah diselamatkan. Ini yang mau diungkapkan oleh Daud. Saudara, hari ini juga saya mau mengingatkan kita semua. Kalau hari ini kita sedang di lembah kekelaman, mari belajar seperti Daud. Kita ingat dulu pernah ditolong, dulu pernah lewatin. Dan Tuhan adalah gembala, artinya begini, itu status selamanya. Kalau dulu dia pernah tolong, berarti hari ini dia juga akan tolong. Hari ini dia juga akan tuntun kita untuk lewatin semuanya. Amin Bapak Ibu. Di ayat yang keempat, Daud itu ngomong soal past tense gitu kan. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Gada itu satu alat senjata saudara untuk pentung musuh ya. Kenapa? Karena ketika di bawah jalan tuh kadang ada ular-ular saudara. Nah ular beludak itu ular yang bahaya karena tidak kelihatan, tidak kentara. Dia bentuknya betul-betul bisa kamuflas saudara. Tetapi Tuhan itu yang menjagain. Jadi Daud itu mau ngomong begini loh. Banyak musuh-musuh yang tidak kelihatan di pengalamanku dulu. Tetapi aku tuh tidak takut. Karena apa? Aku tuh pernah ngalamin. Gadanya Tuhan itu loh yang menjagai aku sehingga itu menjadi penghiburan, aku tuh aman. Saudara percayalah, Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan itu turut bekerja di dalam semuanya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan di hidup kita saat ini. Tetapi seperti Daud itu, dia cerita gadamu itu. Gada bicara tentang senjata, sesuatu yang mungkin gak enak ya saudara, karena itu kan alat pukul. Tetapi Daud itu mau ngomong bahwa di masa yang lalu aku tuh pernah ngalamin bahwa ketika aku melewati masa sulit sekalipun, aku tuh ngerti, oh ternyata Tuhan tuh maksudnya seperti ini. Jadi gada perlindungan Tuhan. Jadi itu seperti mungkin kelihatannya mengerikan, tetapi itu di balik itu ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ada seseorang pernah berkata begini saudara, kadang-kadang Tuhan itu menutup satu pintu, karena Tuhan itu mempunyai pintu lain yang lebih bagus yang Tuhan sedang buka buat saudara dan saya. Nah yang saya ingin katakan kepada saudara pada hari ini adalah, percayalah seperti yang Daud katakan, bahwa aku tuh udah pernah ngalamin. Mari kita ingat kembali, Tuhan itu statusnya gembala, yang melindungi, yang nuntun, yang ngarahin kita, yang bimbing kita, yang jagain, yang take care kita. Ingat, dulu kita pernah ngalamin banyak mujizat dan pertolongan. Dan kita melewati semua banyak proses di masa-masa yang lalu. Dan dia statusnya masih tetap sama seperti yang Daud katakan sebagai gembala. Hari ini pun dia akan tuntun kita. Dia akan baringkan kita. Kita akan disegarkan kembali. Kita yang sedang letih, yang sedang kekeringan akan disegarkan kembali. Dan di ayat yang ke-6, Daud juga tuliskan dalam future untuk masa depan. Dan dia bilang begini, itulah sebabnya dia bilang begini, aku yakin kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Wow, ini iman yang luar biasa. Saya berharap hari ini di tengah segala kondisi kering, saudara dan saya bisa tetap punya pengharapan begini. Aku dulu pernah ditolong. Dan dia tidak pernah terlambat untuk tolong saya. Dan dia adalah statusnya gembalaku. Sampai sekarang. Bukan dulu, sampai sekarang. Dan selama-lamanya. Maka itu artinya kebajikan dan kemurahan, favor Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidupku di hari-hari ke depan. Masih akan lebih banyak lagi manifestasi kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan akan terbuka bagiku. Pintu kemurahan Tuhan akan terjadi bagiku.
Aku akan melihat demonstrasi kemurahan Tuhan. Dan kemana aku berjalan, aku akan diikuti oleh favor Tuhan. Aku akan diikuti dengan mujizat. Aku akan diikuti dengan kemustahilan itu akan terjadi buat aku. Yang dibilang tidak mungkin itu akan terjadi buat aku. Aku akan diikuti dengan banyak kemudahan oleh karena tangan Tuhan. Oleh karena Tuhan itu statusnya gembalaku. Amin Bapak Ibu. Kemudian ayat yang kelima, ini yang luar biasa. Nah, saya ingin menekankan kepada ayat yang kelima. Seperti saya bilang tadi, ayat kelima dan ayat kedua dan tiga itu dituliskan dalam past tense. Dulu pernah terjadi. Berarti ayat kelima ini merupakan sebuah pembuktian bahwa Daud itu ngomong begini. Ayat yang kelima ini udah pernah terjadi loh sama aku. Pernah terjadi sama aku gimana? Wow, ini yang luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau yang menyediakan hidangan berarti Tuhan. Betul ya saudara, yang menyediakan hidangan adalah Tuhan. Di hadapan lawanku, di hadapan lawanku. Coba saudara bayangkan sebentar, di hadapan lawanku. Ini ngece nih namanya. Di hadapan lawan, Tuhan siapin party nih. Tuhan siapin meja penuh makanan lezat-lezat untuk party nih. Ini kalau saya jadi musuhnya nih mikir gini loh. Bukan cuma mikir, saya akan ngomong, lu bercanda atau gimana? Lu mabuk atau gimana? Kita ini lagi perang, lu kok malah mau pesta? Lu nggak salah ya? Lu nggak takut mati ya? Nah itu kalau kira-kira jadi musuhnya tuh bayangin seperti itu ya. Jadi musuhnya ada di depannya, Tuhan menyediakan. Nah mari kita membayangkan ayat ini saudara. Kalau Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan, berarti lawan kita di depan. Berarti kita ayat 5 ini ada di dalam sikon peperangan. Di tengah-tengah pertempuran. Betul kan? Di tengah-tengah pertempuran, karena musuh ada di depan. Entah itu di perbatasan, pokoknya musuhnya bisa lihat kita nih. Nah Anda bayangkan, kalau musuh bisa lihat kita lagi pesta, nah apa musuh itu nggak langsung melempar granat atau lempar senjata? Loh mereka lagi pesta. Tetapi kenapa musuh nggak berani lempar granat, lempar senjata? Karena saya percaya begini, karena mereka lihat ada Tuhan. Itu yang buat mereka diem. Yang Tuhan lakukan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti di tengah medan pertempuran. Hari ini kita sedang di medan pertempuran. Kondisi sekeliling kita di medan pertempuran. Dengarkan, tidak ada yang mustahil bahwa di tengah medan pertempuran Tuhan bikinkan pesta buat kita. Tidak ada yang mustahil bahwa ketika semua sedang krisis, Tuhan bikinkan pesta dengan menyediakan banyak makanan yang lezat-lezat buat saudara dan saya. Amin. Saya rindu apa yang dialami oleh Daud di ayat 5. Ini akan terjadi pada kita Bapak Ibu. Dia menyediakan pesta. Seharusnya kita tuh bilang begini, Tuhan kita ini tidak memungkinkan untuk pesta, boro-boro untuk makan, untuk nyiapkan aja kita tidak keburu karena kita ada peperangan nih, kita lagi susah nih. Tetapi ayat yang kelima ini gila banget nih, ayat luar biasa. Di tengah lagi susah, di tengah lagi medan pertempuran, harusnya perang, harusnya sumpah, harusnya stres. Malah Tuhan bilang, Tuhan sediakan hidangan. Dan yang amazing ini past tense. Daud pernah alamin ini. Di tengah pertempuran, dia menikmati hidangan. Nah kalau Tuhan menyediakan hidangan, berarti saudara dan saya ngapain? Kita menikmati. Betul ya? Ini diteguhkan dengan ayat selanjutnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, di dalam tradisi Timur Tengah, orang itu kalau mau pergi ke pesta, mereka harus meminyakin kepalanya. Meminyakin kepala itu tanda kita itu ikut happy, sukacita. Nah Alkitab mengatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, berarti ini peneguhan dari kalimat sebelumnya bahwa Tuhan memang bikin pesta. Perhatikan ya saudara, yang bikin pesta Tuhan. Saudara dan saya disuruh menikmatin, betul? Lah terus gimana Bu ketika musuh lihat kita bikin pesta? Mungkinkah musuh menyerang? Mungkin. Tetapi mungkin juga mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka lihat Tuhan kan. Mereka jadi diem. Tetapi intinya kalaupun mereka menyerang,
Berarti siapa yang akan ngurusi musuh, saudara? Tuhan. Yang mengurusi musuh, Tuhan. Bagian saudara dan saya duduk makan. Nah, enak kan? Duduk makan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Memang dibikinkan pesta. Seringkali ini loh yang kita lupakan. Saudara, kita mau menikmati hidangan. Kita mau menikmati pesta di tengah pertempuran. Kita mau menikmati kebajikan, kebaikan, kemurahan Tuhan di tengah kondisi yang impossible. Bisa enggak? Kalau menurut Mazmur 23, bisa. Sebab Daud pernah mengalaminya. Kuncinya apa? Tuhan kasih lihat saya. Tugas saudara dan saya sebetulnya satu di ayat 5 ini. Tuhan yang menyediakan hidangan, Tuhan yang kasih mujizat, Tuhan yang menyediakan keajaiban, Tuhan yang menyediakan favor, kemurahan. Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk menghadapi lawan kita. Tugas saudara dan saya adalah duduk. Kita tidak bisa makan kalau tidak duduk dulu. Satu kata yang Tuhan kasih lihat buat saya cuman sederhana. Duduk. Saya ingat Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk. Saudara, kalau orang sekarang tradisinya makan, mau makan-makan, tiba-tiba Tuhan ngingetkan lucu ya. Orang sekarang tuh kalau mau makan, Anda tahu apa yang kita lakukan? Kita belum berdoa dulu. Seringkali yang kita lakukan, kita ambil handphone, kita foto makanan. Betul ya? Kita nggak duduk-duduk karena sibuk moto makanan, kita nggak bisa duduk dan menikmati. Tuhan itu ingatkan begini, kamu waktu moto makanan, itu ibaratnya kita itu udah banyak menerima janji Tuhan. Kita ingat Tuhan janji begini, begini, begini. Tapi itu semua cuma jadi foto. Saudara, seenak-enaknya makanan, kalau cuma dikirimin lewat foto, sayang karena nggak bisa dimakan. Seringkali kita tuh cuman lihat, janji Tuhan itu cuma jadi pajangan. Nggak pernah benar-benar menjadi nyata. Saya berharap hari ini tuh menjadi nyata buat kita. Kita benar makan enak. Gimana? Duduk. Duduk itu apa toh Bu? Saya ingat kitab Wahyu menuliskan begini. Aku mengetuk pintu. Barang siapa mendengar dan membukakan, aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia. Kata duduk berbicara tentang fellowship. Kata duduk juga bicara tentang tenang. Saya ingat lagi, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dengan kata lain, duduklah supaya kamu bisa makan. Hal yang ingin saya sampaikan adalah tenang supaya kamu bisa kongko-kongko fellowship dengan Tuhan. Nah, yang sering terjadi, saudara dan saya nggak bisa duduk. Terus terang, saudara, kita itu boro-boro minta pewahyuan yang susah-susah. Tuhan mau saya apa? Naik ke gunung, bertapa, puasa, setahun? No. Dalam Mazmur 23 sederhana perintah yang Tuhan katakan, duduk nak, duduk. Kita tuh loh disuruh melakukan yang simpel aja setengah mati. Boro-boro duduk, kita sibuk WA-an, browsing-browsing, keadaan tambah susah, keadaan tambah berat, setengah mati. Akhirnya apa? Kita ini tidak bisa duduk. Kita ini goyang terus kayak cacing kepanasan saudara, goyang melulu, kita susah sekali untuk duduk. Jadi Tuhan katakan, nak, tenang, udah duduk. Orang di tengah medan pertempuran duduk, berarti kan dia dalam kondisi tidak siap untuk perang. Karena apa? Senjata ditaruh. Kita butuh untuk tenang,
taruh dulu semuanya. Taruh senjata. Taruh semua pertahanan kita. Taruh semua pengerahan kekuatan kita. Duduk, tenang, terus ngobrol. Yuk ngobrol sama Tuhan. Bangun fellowship. Bangun keintiman. Kok sesimpel itu, Bu? Masa sesimpel itu kita bisa menikmati hidangan? Itu sebabnya kita tidak pernah menikmati hidangan. Karena kita selalu berpikir yang complicated, yang ruwet itu yang baru benar. Padahal seringkali kita tanpa sadar mengikut Tuhan itu sederhana. Duduk. Dan Tuhan akan menyediakan hidangan. Kadang-kadang kita butuh waktu sampai makanan itu datang. Duduk. Ngobrol dulu dengan Raja. Saya berdoa jangan sekedar foto makanan. Cuman andai kata ya makanan ini jadi milik saya. Andai kata ya saya bisa makan ya seperti ini. Saudara, cukup. Jangan sampai kita itu cuman, aduh seandainya janji Tuhan ini kapan tergenapin. Itu cuman kita jadikan frame, kita jadikan pajangan. Anda mau mengalami makanan betul-betul bisa dimakan. Duduk, tenang, taruh senjata kita. Taruh pertahanan kita. Taruh yang kita tuh berusaha ngerahkan kekuatan. Taruh, duduk. Setelah itu apa? Ngobrol sama Tuhan. Dan saya berdoa, tidak lama lagi hidangan masuk, saudara dan saya menikmati sukacita. Dan Tuhan gembala. Ada macan di depan, ada ular beludak, Dia gembala. Dia dengan gada dan tongkatnya akan pasang badan di depan. Ingat saudara, aku gembalamu kata Tuhan. Artinya, aku pasang badan untuk kamu. Saya berdoa firman ini akan menjadi kekuatan. Jangan goyah, tetap semangat. Duduk dan mari makan hidangan yang akan Tuhan sediakan. Tidak lama lagi. Setelah kita bisa duduk dengan tenang dan kita bisa bercengkrama dengan Sang Raja, Dia akan menyediakan pesta yang luar biasa di tengah medan pertempuran. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, biar firman ini akan menjadi rema, menguatkan kami semua, membangkitkan iman kami, dan membuat kami melangkah. Bahwa satu yang perlu kami lakukan, duduk dengan tenang dan berfellowship dengan Tuhan, dan kami percaya kekuatan kami terbatas. Tetapi ketika kami menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat kami. Pertempuran ini menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bagimu segala kemuliaan, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.